Nih, jadi ini kondisi ketika mixer saya perbarui dan bisa digunakan lagi seperti ini. Oh iya, kemarin saya lupa menjelaskan ini ya tentang speed controllernya ya. Karena speed controllernya ini sudah rusak. Nah, ini kan speed controllernya sudah rusak nih, nggak main. Karena yang rusak memang modul yang ini. Jadi saya menggunakan dimmer kisaran 5 bulan. Jadi usia Mito yang saya beli ini berusia 5 bulan mati motornya. Eh karena mati dan karena Mito MX100 ini adalah nyawa saya dalam membuat donat. Ini memang saya gunakan sehari-hari untuk membuat donat. Jadi kalau ada pesanan tiap hari saya menggunakan ini. Memang saya geber semaksimal mungkin untuk mengetahui eh, ray apa kekuatan atau daya daya tahannya, reliabilitas ya. Daya tahan dari Mito MX100 ini sampai kapan dia apa sampai sampai setahan apa dia. Ternyata usianya hanya 6 bulan yang saya alami. Mungkin di sobat-sobat semua itu beda-beda ya. Ada yang 6 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 1 bulan. Tapi real saya yang saya alami dari uploadan video saya yang pertama sampai yang saya buat di ini adalah kisaran waktu 5 bulan. Februari, Maret, April, Mei, Juni selesai. Eh kemudian lalu kalau sudah begini apa yang terjadi? Apa yang bisa saya lakukan? Sedangkan saya kan harus bikin donat terus ya. Apakah beli Mito MX100 ini rugi buat saya? Apakah Mito MX100 ini sudah nggak bisa dipakai lagi lalu dibuang saja? Tunggu, nanti saya punya kejutan atau punya trik-trik supaya Mito MX ini bisa digunakan lagi. Ya minimal apa yang bisa kita lakukan lah untuk Mito. Jadi simak terus video ini ya. Untuk pertama-tama yang akan saya jelaskan adalah Mito MX100 ini mati. Terus kita ingin melakukan sesuatu pada benda ini. Saya tipe orang yang tidak bisa diam. Jadi kalau memang ini rusak ya sudah rusak. Sebenarnya ini masih ada garansi ya. Tapi kita tahu sendiri ya, garansi itu butuh waktu satu. Dua, kita harus bekerja. Kalau kita waktu ada segalanya buat kita dalam dunia usaha ya. Kalau kita kehilangan 1 hari saja, sedangkan untuk servis Mito MX100 ini butuh waktu, butuh perjalanan ya, butuh biaya juga. Itu nggak apa nggak sebentar, itu lama, bahkan berminggu-minggu mungkin. Saya tidak bisa seperti orang itu, saya tidak cocok untuk menunggu. Jadi saya ingin melakukan do something, pokoknya apapun supaya mesin ini bisa digunakan lah, berguna paling tidak. Untuk langkah pertama saya harus bongkar ini karena saya tidak tahu dalamnya apa gitu. Dan apa yang terjadi di dalam. Apakah memang motornya itu mati? Apakah ada kabel yang tidak terkonek atau putus? Apakah ada komponen atau modul yang rusak? Jadi itu yang pengen saya saya buka. Eh untuk pertama kali langkahnya Anda harus punya alat atau mempersiapkan alat untuk membuka mesin ini. Kalau Anda salah alat maka terjadi kerusakan pada nanti mungkin akan terjadi kerusakan pada saat Anda membukanya. Jadi saya kasih tahu, alat yang pertama itu adalah obeng yang paling pertama. Jadi obeng plus atau bintang ya orangnya bilang obeng mata plus ini. Maaf tadi baterainya habis.
Saya lanjutkan lagi. Jadi yang saya maksud keutamanya dari obeng ini adalah yang dibutuhkan nanti adalah panjangnya ini ya. Ukurannya juga dan panjangnya. Kenapa butuh obeng panjang? Sebenarnya ini kurang panjang. Kalau bisa itu sepanjang ini ya. Jadi gagangnya ini nanti berada di sini. Nah, kalau bisa segini lah. Sekitar berapa senti nih ya? Mungkin sekitar 30 cm sampai 40 cm ya. Jadi panjangnya obeng itu nanti yang dibutuhkan adalah sekitar 30 cm 40 cm. Ini sebenarnya kependekan. Akan saya jelaskan kenapa harus panjang. Jadi untuk membuka casing dari Mito MX100 ini, oh iya, ini Mito MX100 asli ya. Kalau nggak percaya, ini ada datanya ya. Mito, ada nomor serinya juga. Jadi ini asli yang saya beli di bulan Februari 2020 dan rusak. Nah, pertama kali kita buka itu adalah bagian bawah. Ya. Bagian bawah ini saya akan peragakan ya. Jadi bagian bawah ini itu seperti ini awalnya mula-mula ya. Jadi seperti ini. Kalau seperti ini itu, nah ini ada di sini. Ini adalah kaki-kaki ya. Ada 1, 2, 3, ada 4 buah. Dan ini ditutup dengan baut yang sekecil tadi. Ini kalau ini pendek nggak apa-apa. Ini pendek nggak apa-apa. Ada tegangan apa tidak? Karena kita tidak tahu rusaknya di motor apa di tegangannya ini. Jadi ini akan kita alirkan listriknya. Yang kedua, kita harus tahu cara kerjanya dulu sebelum kita tes ini ya. Sebelum kita tes apakah tegangannya ada, kita harus tahu cara kerjanya dulu. Jadi untuk Mito MX100 ini cara kerja tegangannya adalah kita runut kabelnya dulu. Ini kabel dari listrik ya. Ini adalah kabel dari listrik, kabel power bertegangan 220 volt. Kemudian mengalir lewat kabel warna biru dan warna coklat. Ini adalah rangkaian ketika sudah saya jumper ya. Saya singkat saja. Intinya kabel yang satu konek ke motor, kabel yang satu diolah dulu di sini lalu dilempar lagi ke motor. Nah, pengolahnya yang di sini ini yang rusak. Karena pengolahnya ini dirusak, maka kabelnya langsung saya jumper di switchnya. Jadi saya masukkan ke switchnya. Jadi motor akan dapat tegangan dua kabel ini. Nah, apa yang terjadi ketika saya masukkan dua kabel ini ke sini? Luar biasa ya. Ini saya sudah nggak pakai ini ya. Ini kan switchnya ya. Switchnya ini kan kalau sini connect, kalau dilepas kan off ya. Nah, karena saya ingin mencoba, maka saya konekkan. Maka ini seolah-olah ini switch ini sudah sudah tersambung.
Ya, switchnya ini seolah-olah sudah tersambung. Jadi ini saya tahan pakai kabel. Oke, jadi maaf, ini switchnya tersambung. Apa yang terjadi kalau tersambung? Ya nyala motornya seharusnya. Kalau motornya nggak ada apa-apa ya, itu menunjukkan berarti motornya tidak ada masalah. Oke, baik, ini ini powernya akan saya tancapkan di sini, colokan. Oke, ya, Anda bisa dengar sendiri ya. Nyala, motornya gerak. Lalu gimana untuk mengatur speed controlnya? Itu nggak ada speed controller karena speed controllernya rusak. Dan kerusakannya itu saya duga itu ada pada IC ini. Nggak kelihatan ya, ini. Anda lihat di sini ya, di jari saya ini ya. Nah, itu ada 3 kaki, IC 3 kaki. Itu adalah IC BTR 173 kalau nggak salah. 173 strip 800 volt. Delapan ampere BTR teriak BTR 173. Itu dugaan saya karena di situ ada gate, ada tegangan low sama apa ya, ada 3 kaki, yang satu adalah gate. Mungkin karena 3 kaki ini salah satunya gate tidak berfungsi, maka tegangan yang larinya di speed controller dari 220 tegangan listrik PLN dari 220 diolah ke speed controller dan dimasukkan ke sini, kemudian dikontrol dari controller dilempar lagi ke sini untuk dialirkan ke motor. Itu nggak ada, jadi tegangannya hilang ketika masuk controller di IC ini. Itu masih dugaan saya. Jadi saya nanti mencari ini diganti kalau itu memang bisa ya. Saya nggak bisa memastikan secara detail karena saya bukan, ya tahu sedikit-sedikit tentang elektro, cuman paling tidak dugaan saya seperti itu, rumunnya seperti itu. Oke, jadi hasilnya adalah motor ini atau mixer ini masih berjalan, tapi dengan kondisi tidak ada speed controller. Jadi saya masih dapat keuntungan dari itu. Dan kalaupun ini motor ini rusak ya, mungkin saya akan ambil casingnya sama sasisnya ini, sasis untuk motor ini dan puli untuk dari motor ke mana ini, mata adukan ini. Itu yang akan saya ambil dan saya modifikasi pakai pompa air Sanyo ya. Ini cocok sekali karena ini diameternya itu sama dengan yang ada di ini pulinya.
Oh, lebih kecil ya, tapi nggak apa-apa, nanti bisa diakal. Kita bisa akalin ini mungkin di las atau kita buatkan joinan lah. Dan tentunya dayanya akan lebih besar. Kecepatannya juga lebih mantap nanti. Sekian dari saya mungkin ya. Jadi kelebihannya itu tadi. Ini murah memang, tapi memang juga rawan rusak. Kalau rusak pun kita harus bukanya susah ini memang, nggak simple ya. Obengnya terlalu panjang dan kecil, sempit juga. Kemudian, oh iya, tadinya itu saya duga yang rusak itu ada di kabel sama di braset ya. Di sini ada braset ya. Ini bukan masalah rusak dan tidak rusak. Kalau braset itu seperti komponen kalau di mobil itu ban. Jadi kalau suatu saat ban itu juga pasti harus diganti karena ban itu juga aus atau terkikis seiring dengan pemakaian. Seperti juga halnya braset ya. Ini adalah motor braset, bukan brushless. Ini adalah motor braset. Karena motor braset, maka kita lihat ya. Kita harus buka ini loh, bayangkan. Kita harus buka ini untuk mengetahui brasetnya itu masih ada apa tidak. Jadi braset itu adalah komponen yang ada di motor braset yang dia itu juga suatu saat akan terkikis karena seiring pemakaiannya. Jadi harus diganti juga. Jadinya awalnya saya kira ini, ternyata tidak. Saya ingin menunjukkan bahwa letak brasetnya di mana. Sangat susah sekali ya. Jadi kita bukanya harus buka casing atas bawah untuk mengetahui brasetnya itu masih ada apa tidak. Oke, saya ambil dulu. Susah sekali, di sini ada ini juga. Ada karet. Sabuk. Ini. Oh iya, saya lupa juga. Kita juga harus membuka. Masih ada 6 bahkan. Ada 6 obeng lagi yang harus kita buka. Sabar. Saya akan buka ini. Kok lama ya? Pakai ini aja. Ini ya. Oke. Sudah terlihat ya. Jadi ini adalah motornya. Di dalam motor ini itu ada braset. Nah, ini adalah motor brasetnya. Ini adalah brasetnya. Ini ujungnya juga sudah putus lagi. Oke, seperti itu. Nanti akan saya kasih tahu apa saja yang harus diganti ya, dan bisa membantu untuk agar supaya motor ini bisa jalan lagi. Yang jelas tadi saya kira ininya yang aus, ternyata enggak, ini masih ada. Ya, nanti kalau aus ini juga ganti juga. Mungkin Anda bisa cari ukurannya harus sama, ini harus dibawa. Saya kurang tahu ini ukurannya berapa. Yang jelas sebesar inilah. Lebih kecil dari miliknya bor, karena saya coba
minyak bor gergaji itu nggak cocok, terlalu besar. Oke, ini saya akan pasang lagi. Baik, sebelum saya pasang lagi, mungkin akan lama ya. Yang jelas saya sudah membuka ini dan ini bisa berfungsi lagi. Ya, ini bisa berfungsi lagi. Ini saya beli seharga 1.600.000 di online shop pada bulan Februari tanggal 27 tahun 2020, sekitar 1.600.000. Dalam usia 5 bulan mati di bulan Juni tanggal 18 2020. Jadi kalau barang ini bermanfaat bagi saya, ya bermanfaat. Terus barang ini rusak, iya memang rusak. Dan kalau sudah rusak seperti ini, maka saya memilih untuk memodif atau membongkar atau memperbaiki semampu saya. Jadi saya tidak akan memasukkan ke service center karena itu percuma, nanti juga akan rusak lagi. Dan kalau sudah rusak lagi, ya kita tidak tahu komponen apa yang harus diganti. Kalau kita buka sendiri, kita akan tahu komponen apa yang harus kita ganti, komponen apa yang harus kita beli. Itu akan menghemat kita, kebutuhan kita. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga apa yang saya bongkar di sini, apa yang saya jadikan pembelajaran dalam pembelian mixer Mito M100 ini akan jadi juga bermanfaat pada teman-teman yang nantinya ingin membeli produk yang sama seperti saya. Sedikit saran dari saya, kalau bisa, kalau punya uang budget yang lebih, daripada Anda beli stand mixer seperti ini, Anda beli aja mixer yang rakitan atau mixer CDI. Itu harganya sekitar 3 jutaan, Anda tinggal menambahkan separuhnya lagi, Anda dapat mixer rakitan. Atau kalau memang Anda tidak sreg dengan mixer rakitan, Anda bisa beli planetari. Saya juga masih bingung, saya masih mencari-cari karena ini juga sudah rusak ya, katakanlah ini sudah tidak sempurna lagi, tidak seperti awalnya. Saya ingin membeli lagi mixer planetari, doakan saya aja atau komen di kolom komen saya mixer planetari yang terbaik buat home industry awal seperti saya itu apa, karena saya juga masih bingung. Doakan juga saya bisa mampu beli karena harganya kisaran 5 juta sampai 15 juta. Jadi ya ada yang 8 juta, 10 juta, 15, ada juga yang 15 juta, 5 juta. Mungkin saya akan beli kisaran yang 5 juta kan budgetnya masih terjangkau. Kalau yang 15 juta itu cukup butuh waktu untuk nabung. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, jadi ini kondisi ketika mixer saya perbarui dan bisa digunakan lagi seperti ini. Oh iya, kemarin saya lupa menjelaskan ini ya tentang speed controllernya ya. Karena speed controllernya ini sudah rusak. Nah, ini kan speed controllernya sudah rusak nih, nggak main. Karena yang rusak memang modul yang ini. Jadi saya menggunakan dimmer. Dimmer ini harganya adalah sekitar 18.000 kalau nggak salah. Tanpa casing ya, casingnya bikin sendiri. Jadi dimmer ini adalah inputannya dari listrik 220 volt. Ini 220 volt masuk sini, kemudian outputnya saya salurkan ke steker ini, colokan ini ya. Ini isinya output dari dimmer. Kalau ini diputar begini, maka putarannya akan menjadi lambat. Dan kalau kita putar ke arah kanan, ke arah jarum jam, maka dia akan putarannya semakin kencang. Seperti itu ya cara kerjanya. Jadi ini adalah fungsinya sebagai speed controller, ada dimmer ini.
Bye.